Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan selamat, tak kurang suatu apapun. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku yang saat ini sedang dalam keadaan menjalankan perintah Allah, yaitu puasa bulan Ramadan. Kali ini ingin kami sampaikan dengan judul Saat Puasa, Hindari 3 Tidur yang dibenci Allah dan bisa menghambat rezekimu. Tidur menjadi bagian dari rutinitas seseorang. Tidur memang baik untuk kesehatan. Jika kita tidur dengan rutin sesuai dengan aturan kesehatan, maka insya Allah kita akan menjadi sehat. Tidur juga bisa menjadi pahala bagi seseorang yang meniatkan tidurnya sebagai bagian rasa syukur kepada Allah untuk beristirahat dan agar bisa beribadah sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ingin yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ternyata ada tidur yang dibenci oleh Allah. Maka sebagai umat muslim tentu kita perlu mengetahui agar tidak melakukannya. Karena jika Allah membenci dan Rasul juga membenci, maka kita akan tidak mendapatkan yang namanya rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Karena Allah akan murka dan membencinya. Yang pertama, tidur yang dibenci oleh Allah yaitu tidur setelah sholat subuh. Jadi setelah kita sahur, ada tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka tidak dianjurkan untuk tidur. Sampai dengan setelah subuh, kita tidak dianjurkan untuk tidur setelah makan sahur. Mengapa demikian? Hal ini dapat mengurangi produktivitas karena bangun kesiangan serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari jika kita tidur yang tidak tepat. Hal ini bertentangan dengan doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya, ya Allah, berikanlah umatku dan berkailah umatku di waktu pagi hari. Jadi Nabi mendoakan kepada umatnya yang pada waktu pagi hari setelah subuh tidak tidur. Karena ada aktivitas yang harus kita kerjakan, yaitu bekerja pada waktu pagi hari. Dan Nabi juga mendoakan seperti itu. Ini hadis riwayat dari Abu Daud. Di dalam riwayat yang lain, juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Jadi saatnya orang mencari rezeki, jika kita tidur itu tidak dianjurkan. Ya, ini hadis dari riwayat Imam Tabrani. Di samping itu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan karena sisa-sisa atau metabolisme yang seharusnya
diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Jadi tidur di waktu setelah subuh sampai dengan menjelang siang sholat zuhur itu tidak dianjurkan karena itu waktu untuk beraktivitas mencari rezeki. Kemudian yang kedua, tidur yang kedua yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah, yaitu tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Jadi setelah maghrib, ya, itu kita juga dianjurkan untuk tidak tidur. Sebelum maghrib juga kita tidak dianjurkan untuk tidur, yaitu setelah asar. Jadi tidur setelah asar menuju maghrib itu tidak dianjurkan. Mengapa demikian? Bisa menyebabkan efek buruk bagi kesehatan. Bisa memicu penyakit, stres, dan linglung. Hal ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Itulah dasarnya. Yang ketiga yang dilarang untuk tidur, apalagi bagi orang yang sedang berpuasa, yaitu tidur sebelum menunaikan sholat isya. Jadi setelah maghrib kita tidak dianjurkan untuk tidur. Ya, mengapa demikian? Karena bisa menyebabkan sholat isya terhambat hingga mengerjakan pada esok harinya atau diqadha karena telat bangun. Ini tidak dianjurkan, ya. Telah diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Jadi antara maghrib dengan isya itu sebaiknya bukan untuk berbicara yang tidak ada artinya, tapi yang terbaik adalah untuk berdoa karena itu waktu mustajabah. Jadi ada 3 hal yang tidak dianjurkan. Dan Rasulullah memang setelah isya tidak pernah begadang, tapi Rasulullah mengawali tidurnya lebih awal setelah sholat isya tidak untuk mengobrol dan begadang. Jadi beliau setelah sholat isya maka setelah aktivitas yang lain dilakukan maka beliau menuju ke tempat pelaminan atau tidurnya dan tidak pernah mengobrol setelah sholat isya karena beliau setiap malam pasti bangun untuk sholat malam. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan informasi ini penting untuk kita jaga dan kita amalkan, yaitu untuk tidak melakukan apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan kita terhindar dari hal yang dibenci oleh Allah dan terhindar dari terhambatnya rezeki kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik, wal hidayah, wal inayah, wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.